Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka acara Maulid Nabi pada malam ini. Tak lupa salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memimpin umat Islam dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kiai Haji Ade Suhaimi selaku Guru Besar Majelis Ta'lim As-Suhaimi. Yang saya hormati Muhammad Malik Ibrahim Suhaimi selaku pendiri Majelis Online As-Suhaimi. Yang saya hormati Fahri Lutfi Ardiansah selaku Ketua Pelaksana Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati para anggota Dewan Perwakilan Cabang As-Suhaimi dari berbagai kota baik di dalam provinsi ataupun di luar provinsi. Dan yang saya hormati para hadirin tamu undangan yang nampak hadir walaupun dengan segala keterbatasan. Perkenankanlah saya Alfianur Rohmah selaku pembawa acara pengajian dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan membacakan rangkaian pelaksanaan acara pada malam ini. Adapun rangkaian acaranya yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Aqsal Barullah. Yang ketiga, salawat Nabi yang akan dipimpin oleh Ustadzah Alina Hariri Suhaimi selaku adik dari pendiri Majelis Online As-Suhaimi. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, ceramah yang akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Fauji. Yang keenam, tutup doa. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara Maulid Nabi kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Saudara Aqsal Barullah kepada Saudara Aqsal. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ يا قوم
اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وُدِئَ للناس للذي ببكة مباركا للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا صدق الله العظيم كلنا محبة ولله نصلي كلنا محبة ولله نصلي كلنا محبة ولله نصلي يا الله 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 صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القربى
بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Aksal Barullah yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga kita dapat mengambil kebaikan dari lantunan ayat suci Al-Qur'an tersebut. Acara selanjutnya yaitu Shalawat Nabi yang akan dibawakan oleh Ustadzah Alina Hariri Suhaimi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syahni waddaraji. Atfatayaji rotal alami. Ya uhailal judi wal karami. Nahnu jiranum bidhal harami. Haramil ihsani wal hasani. Nahnu min qawmin bisakanu wa min khufihim aminu wa bi ayatil Qur'ani yunu fata'id fina akhul wani. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syahni waddaraji. Atfatayaji rotal alami. Ya uhailal judi wal karami. Na'riful batha wa ta'rifuna was-safa wal baitu yalafuna walanal ma'ala wa khufumina fa'laman hadha wa kun zakini walana khairul anami abu wa aliyul murtadha hasabu. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syahni waddaraji. Atfatayaji rotal alami. Ya uhailal judi wal karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ustazah Alina Hariri Suhaimi yang telah melantunkan sholawatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dan semoga acara maulid ini berjalan dengan lancar. Acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Malik Ibrahim Suhaimi selaku pendiri Majelis Online As-Suhaimi. Kepada Ustadz Malik, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya dikecilin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syaidal anam alladzi rahmatan lil alam. Wassalatuhu wassalamuhu kala anjumi fil ihtida ila yaumil qiyam. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil hakam amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, man mata fi talabil ilmi walau kana fi firashihi mata syahidan. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada paduka alam, junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba tabi'in ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bermuajahah walaupun hanya melewati media Zoom meeting dengan segala keterbatasan. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini dalam sebuah aplikasi, berkumpulnya kita dalam sebuah aplikasi ini menjadikan saksi bahwa kita telah mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati pimpinan umum Majelis Ta'lim As-Suhaimi sekaligus orang tua saya yaitu Kiai Haji Ade Suhaimi selaku pendiri dari Majelis Ta'lim As-Suhaimi Karawang, Jawa Barat. Yang saya hormati Ketua Pelaksana dan yang saya hormati penceramah sekaligus sahabat saya. Alhamdulillah sudah nampak di sebelah kiri saya ini, alhamdulillah. Dan rekan-rekan ibu bapak yang hadir di malam hari ini. Alhamdulillah dengan acara tema Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita menjadi orang yang mengakui bahwa kita ini mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dijelaskan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sidqul mahabbah, bukti dari rasa cinta itu bisalah solid dengan 3 perkara. Yang pertama adalah ayyataro kalama habibi ala kalami ghairi. Lebih mementingkan ucapan seorang kekasih daripada ucapan orang lain. Yang kedua adalah ayyataro majalasata ala majalasati ghairi. Lebih mementingkan duduk bersanding dengan kekasih daripada dengan orang lain. Dan bukti dari rasa cinta kita terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga adalah ayah taro ridho habibi ala ridho ghairi. Lebih mementingkan keriduan seorang kekasih daripada keriduan orang lain. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita dalam sebuah aplikasi antara jarak dengan jarak, baik itu di dalam provinsi ataupun luar provinsi, bahkan di luar negeri, mudah-mudahan tidak menjadikan suatu hambatan kita mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasul, keuntungan kita sebagai menjadi umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali. Dijelaskan dalam kitab Nashaiul Ibad dan dihikayatkan oleh Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Innallaha a'ta ummati Muhammadin arba'a karomatin ma'atoniha.
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada umat Muhammad. Boleh digarisbawahi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 4 karomat. Yang pertama adalah qabulu taubati kana bi Makkatin. Ketika Nabi Adam, umat-umat terdahulu membuat maksiat, berbuat salah, berbuat dosa. Saat mereka ingin bertobat kepada Allah, kana bi Makkatin, harus di kota Mekah. Itu umat-umat terdahulu. Akan tetapi kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kemudahan oleh Allah. Wa ummatu Muhammadin yatubuna fi kulli makanin fayaqbalu taubatihim. Ketika umat Muhammad berbuat salah, ketika umat Muhammad berbuat dosa, ketika umat Muhammad berbuat maksiat, akan tetapi mereka ingin melaksanakan suatu taubat kana bi Makkatin. Di mana wae bisa. Itu. Jadi itu adalah keuntungan daripada umat Muhammad. Akan tetapi kita dijadikan sebagai umat-umat terdahulu, bagaimana nasib kita? Saat kita melakukan maksiat, saat kita berbuat dosa, saat kita ingin bertobat kepada Allah, kana bi Makkatin, harus di kota Mekah. Akan tetapi keuntungan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat kita berbuat maksiat, saat kita berbuat dosa, rek di mana wae, mau kapanpun, dimanapun, asal kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diterima oleh Allah. Dan yang kedua, anni kuntu labisan falamma asaitu ja'alani uryana. Saat Nabi Adam berbuat dosa, saat Nabi Adam berbuat maksiat kepada Allah, pada saat itu pula Nabi Adam dijohirkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua kesalahan-kesalahan. Wa ummatu Muhammadin ya'suna uryanan fayal basu. Akan tetapi umat Muhammad ketika berbuat maksiat kepada Allah, oleh Allah ditutupi semua kejelekannya, oleh Allah ditutupi semua perbuatan dosa-dosa. Itu yang kedua. Dan keuntungan yang ketiga sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lima asaitu furiqo baini wa baina imraati, saat ketika berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, saat itu pula Anda dipisahkan dengan pasangan Anda. Contoh, ketika Anda sudah berumah tangga, Anda berbuat maksiat. Ketika Anda menjadi umat Muhammad, hari takeneh, pada saat itu Anda dipisahkan dengan pasangan Anda. Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kaki gunung Himalaya. Akan tetapi Siti Hawa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Jeddah, Makkatul Mukarramah. Wa ummatu Muhammadin ya'sunallah wa la yufarriqu bainahum wa baina azwadi. Akan tetapi saat umat Muhammad berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah dipisahkan dengan pasangannya. Bahkan bareng-bareng berbuat maksiat dengan pasangan. Itu adalah keuntungan daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, keuntungan daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anni asaitu fil jannah wa ukhrijani minha wa ummatu Muhammadin yasunah. Akan tetapi keuntungan daripada umat Muhammad ketika Nabi Adam berbuat maksiat di dalam surga, wa ukhrijani minha, maka Allah mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Akan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah taala kharijal jannati. Umat Muhammad ketika keluar, ketika berbuat maksiat di luaran surga, yaitu di alam dunia, fayudhiluhum fiha idzatab. Akan tetapi mereka akan memasuki ke dalam surga ketika mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan terselenggaranya acara ini kita diakui sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bukti dari rasa cinta tersendiri yang sudah saya jelaskan tadi, diantaranya adalah ayah taruh kalam habibi ala kalami ghairi.
lebih mementingkan ucapan Rasul, lebih mementingkan ucapan Allah daripada ucapan orang lain. Dan yang kedua, ayah taro majalah sata ala majalah sati gori. Ketika Anda mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya, terutama ulama-ulama di Indonesia, Anda harus duduk bersama dengan kekasih, lebih mementingkan duduk bersama dengan kekasih daripada dengan orang lain. Mudah-mudahan mungkin cukup sekian sambutan dari saya. Nanti akan dijelaskan oleh pemateri kita, mudah-mudahan. Dan untuk kekurangan mohon dimaafkan. Summa sahihu ma'adan ladzi dzukir kafir lana rabbi kama la dzukir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ustadz Malik selaku pendiri Majelis Online As-Suhaimi. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, selalu disehatkan jasmani rohaninya. Amin ya rabbal alamin. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudara Fahri Lutfi Ardiansyah selaku Ketua Pelaksana Acara Maulid Nabi dan selaku perwakilan DPC Kabupaten Purwakarta. Pada Saudara Fahri, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum linahwihi wa min azimi sya'nihi lam tahwi. Wa usyribat ma'amadumi risani wa uribat bilhani bil alhani summa salatu masalamil laiki ala nabi afsahil khalaiki. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah sadaqallahu azim. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Al-hadits amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara di hadapan para hadirin sekalian. Yang saya hormati Al-Mukarrom Kiai Haji Ade Suhaimi selaku guru besar atau pendiri Majelis As-Suhaimi. Mudah-mudahan beliau senantiasa berada dalam lindungan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian guru saya yang terhormat Kang Malik As-Suhaimi selaku founder Majelis Online As-Suhaimi. Mudah-mudahan beliau senantiasa ada dalam lindungan rahmat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa para hadirin sekalian, baik itu dari dalam kota ataupun luar kota, yang alhamdulillah banyak substansi yang berbagai dari delegasi-delegasi, bahkan sampai ada dari yang luar provinsi ya, alhamdulillah nampak hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan hadirnya kita dalam acara Maulid Nabi ini menjadikan sebuah bukti bahwa kita mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah saya dipercaya atau diberikan mandat oleh Kang Malik sebagai ketua pelaksana. Awalnya saya juga ragu karena kali pertama ini saya menjadi ketua pelaksana pada kesempatan kali ini, tetapi Kang Malik meyakinkan saya untuk lebih belajar dan mengelola suatu kegiatan gitu. Dan saya teringat dalam suatu pepatah juga mengatakan bahwasanya subhanul yaum rijalul ghad, pemuda masa kini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Untuk itu saya berusaha untuk belajar menjadi panitia pelaksana ini.
Selanjutnya, saya meminta maaf selaku panitia penyelenggara dan segenap jajaran panitia pelaksana atas kekurangan dan kesalahan dan keterbatasan dalam acara ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga saya berterima kasih banyak kepada substansi dari berbagai delegasi ya. Alhamdulillah nampak hadir pada kesempatan kali ini. Untuk itu, tak lupa kepada teman-teman para hadirin sekalian untuk memfollow atau mensubscribe channelnya Malik agar kita tidak ketinggalan jadwal ngaji ataupun pengajian yang suka diadakan oleh Kang Malik. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ataupun keterbatasan dalam acara kali ini, karena acara kali ini kalau menurut saya acara perdana yang diadakan oleh Majelis Online As-Suhaimi ini mudah-mudahan menjadikan evaluasi bagi saya dan rekan-rekan panitia untuk acara yang selanjutnya. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Saudara Fahri selaku Ketua Pelaksana Acara Maulid Nabi dan selaku perwakilan DPC Kabupaten Purwakarta. Sambutan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Saudara Dai Ramadan dari DPC Asahan Sumatera Utara. Kepada Saudara Dai, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Yang terhormat pimpinan Majelis Online As-Suhaimi, yang terhormat juga para ustazah dan ustadz yang berhadir pada acara Maulid Nabi yang kita laksanakan secara Zoom meeting ini. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan ini, walaupun kita laksanakan melalui Zoom, tidak mengurangi rasa kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Puji dan syukur, mari sama-sama kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kita bersalawat kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia dan Ustadz Malik yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara di depan para hadirin yang merupakan jamaah atau anggota dari Provinsi Jawa Barat. Ini merupakan salah satu keistimewaan atau kebanggaan bagi saya diberikan kesempatan mewakili daripada anggota Majelis Online As-Suhaimi. Pertama, terima kasih kepada Ustadz Malik yang mana setiap pekannya beliau telah memberikan banyak ilmu agama kepada kita semuanya, walaupun terkadang terkendala jaringan, karena jaringan saya di sini sama di sana kan pasti beda. Tapi begitupun tidak menyurutkan kita untuk selalu mendengarkan tausiah atau ngaji beliau yang insya Allah setiap pekan disampaikan oleh beliau. Kemudian saya selaku mewakili daripada anggota dan perwakilan dari DPC Sumatera Utara mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustadz Malik. Semoga
beliau diberikan keistiqomahan selalu agar bisa selalu memberikan ilmunya kepada kita semua. Mungkin hanya demikian yang dapat saya sampaikan selaku mewakili anggota majelis. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Saudara Dai Ramadan selaku DPC Asahan Sumatera Utara. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu pengajian Maulid Nabi yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Fauzi. Kepada Ustadz Muhammad Fauzi, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukurillah wa al-ali wa mawalah wa qad qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasdaqul qailin bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Mubasyaratan faqat or to the point only. Pertama-tama dan yang paling utama dan memang harus kita utamakan melebihi pandangan pertama aku padanya. Marilah seraya kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Zat Ilahi Robbi, Zat yang Maha Suci, yakni Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana karena Zat Allah kita semuanya bisa hadir, bisa kumpul di dalam majelis online As-Suhaimi ini. Jikalau saya pandang majelis online As-Suhaimi ini, sangat sekali saya bersyukur. Saya ucapkan kata syukur kepada Allah yang sangat mendalam. Kenapa? Karena ternyata masih banyak segelintiran orang yang memang melaksanakan maulid dengan ikhlas. Tanpa adanya kustik, jamet-jamet, makanan gitu. Yang hanya mengorbankan kuota aja gitu. Bahkan ba'dul ulama, qala ba'dul ulama, man anfaqa dirhaman fi maulid Nabi Muhammad faqad anfaqa jabalan minadz zahab. Jadi barang siapa orang yang menginfakkan sedikit hartanya untuk maulid Nabi, maka dia sama saja seperti menginfakkan emas, seperti menginfakkan gunung dari emas gitu. Nah, kita berkorban kuota di sini. Ini sangat subhanallah, bagus sekali. Karena kenapa? Berarti kita sama seperti orang yang menginfakkan harta kita dari jabal gitu, gunung dari emas gitu. Juga penghormatan yang kedua tak terlupakan salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada baginda alam kita, yakni habibana wa nabiyana wa karimana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan kita selaku pengikutnya, semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya cintai, wabil khusus kepada founder atau pendiri pimpinan Majelis As-Suhaimi, Majelis Online As-Suhaimi ini, yakni Al-Ustadz Malik Ibrahim Muhammad Malik Ibrahim As-Suhaimi, di mana beliau senantiasa mendirikan majelis ini. Saya ngobrol-ngobrol dengan beliau itu ada 2 tahun katanya mendirikan Majelis Online As-Suhaimi ini. Yang mana saya ikut ngaji kepada beliau itu udah 1 tahun 3 bulan ini. Alhamdulillah setiap ilmunya tertera dalam hati saya dan mungkin bisa saya amalkan sedikit demi sedikit. Saya ucapkan rasa terima kasih kepada guru saya, yakni Ustadz Malik Ibrahim As-Suhaimi. Juga penghormatan kedua dari saya wabil khusus kepada Abi Ustadz Malik, alilam yudkar ismuhum li ta'diman wa takriman wa mahabbatan alaih. Juga yang saya hormati dan saya cintai wabil khusus kepada MC atau Master of Ceremony, yang mana mengatur waktu penata acara yang akan memandu kita dari awal sampai akhir. Yang siapa namanya tuh? Teh Alpi Nurrohmah yang udah saya follow lama baru nge-follow back tadi. Juga yang saya hormati dan saya cintai wabil khusus kepada Al Ustadz Aqsol, yang mana beliau telah
memberikan atau membacakan ayat-ayat Quran tertera dalam hati kita. Semoga apa yang beliau bacakan sampai ke sanubari kita dan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati dan saya cintai wabil khusus kepada keluarga Ustadz Malik juga, Teh Alina Hariri Suhaimi, adik daripada guru kita Ustadz Malik. Kita doakan beliau yang masih dalam kuliah belajar sekarang, kuliah, kita doakan beliau semoga ditambah-tambahkan kesemangatannya untuk selalu belajar dan disukseskan dalam setiap halnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati dan saya cintai, alhamdulillah Allah kumpulkan kita di tempat ini. Kita kedatangan juga Habaib Al-Habib Faisal Syamsi dari Purwakarta, di mana kata Nabi, taraktukum, aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Yang pertama ilmu yang harus kita jaga, dan yang kedua habaib, keturunan daripada Kanjeng Nabi yang harus kita jaga. Makanya hati-hati gitu. Mari sama-sama kita jaga duriyah-duriyah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mubasyaratan faqat, kita berkumpul di majelis online As-Suhaimi ini. Alhamdulillah Allah kumpulkan kita di satu bulan, yakni bulan Maulid. Di mana bulan Maulid ini adalah satu bulan yang sangat indah, yang sangat berkah. Bahkan sebagian kaul ulama menyebutkan bahwasannya Sayyidus Syuhur itu adalah bulan Maulid. Tapi sebagian ulama juga menyebutkan bahwasannya Sayyidus Syuhur itu adalah bulan Ramadan. Apa referensinya atau apa yang menguatkan daripada bulan-bulan tersebut mengaku sebagai bulan tersebut adalah bulan yang Sayyidus Syuhur? Yaitu kata bulan Maulid saya Sayyidus Syuhur. Karena kenapa? Kita tidak akan tahu Ramadan, kita tidak akan tahu bulan puasa jikalau tidak ada Kanjeng Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad lahir itu pada bulan Maulid, yakni 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Juga kata bulan Ramadan, kenapa saya disebut Sayyidus Syuhur? Karena ketika kita menginjak atau ketika kita memasuki bulan Ramadan tersebut adalah bulan yang mana amal kita dilipat gandakan. Jadi keduanya juga absroh itu kaul. Kita mau mengaku yang mana saja silahkan. Namun alhamdulillah kita memperingati Maulid Nabi dengan secara online ini bukan berarti mengurangi keberkahan. Tidak ada yang namanya kurang dari berkah tersebut. Apa sih takrif atau definisi berkah itu? Ziyadatul khair, menambah-nambah kebaikan. Nah, pulang atau kita ketika off daripada majelis online ini, kita akan membawa satu kebaikan, yaitu ilmu yang mana bisa kita amalkan. Berarti di sini sangat sekali tidak jelek, sangat sekali tidak harus kita bilang, oh ini ngapain sih maulid online gitu. Kagak bisa seperti itu. Ini tidak mengurangi keberkahan, bahkan Nabi Muhammad insya Allah hadir sekarang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Guys. Ini sambil santuy ya, canda. Gitu. Biasa. Dan saya juga mohon maaf apabila bukan berarti saya ngaji di sini atau jadi penceramah di sini ilmu saya melebihi Mang Mali, guru saya, tidak. Cuman di sini saya sengaja diundang sama guru saya tercinta Mang Malik, kata saya. Ji, siap kagak katanya buat ngaji ntar di majelis online? Oh siap Mang Malik, kata saya teh. Kenapa saya siap? Ya kan beliau guru saya. Setiap malam Rabu saya ngaji nasoil obat ke dia. Nah saya pulang tuh cuman salam doang, kagak nempelin amplop. Jadi mana bisa saya disuruh dia nggak mau gitu. Jadi saya mau gitu, ini hitung-hitung gimana ya, hitung-hitung idkhorus surur kepada beliau. Namun bukan berarti saya pintar ya. Kalau ada kesalahan dari saya mohon dimaafkan sebelumnya. Hadirin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu perawan yang saya cintai semuanya yang hadir di majelis online ini. Berbicara tentang Maulid Nabi itu tidak jauh dengan rasa kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Karena jika saya membahas Maulid Nabi itu sudah tidak aneh. Kenapa? Setiap tahun kita melaksanakan Maulid Nabi. Tahun kemarin kita melaksanakan Maulid Nabi, tahun sebelumnya kita melaksanakan Maulid Nabi. Jadi insya Allah Maulid Nabi itu sudah tertera dalam hati kita, namun kebiasaan manusia itu selalu lupa akan Maulid Nabi. Kemarin ulama ini ngebahas ini, tapi sekarang kita lupa. Jadi mungkin sedikit-sedikit kita mengulas atar semuanya. Karena kenapa? Manusia itu al-insanu makhlukun wa nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Namun hadis tersebut tidak kena ke Kanjeng Nabi gitu. Jadi hadis itu tidak masuk ke Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi adalah manusia, insan yang maksum, insan yang dijaga. Jadi Nabi tidak akan lupa dan tidak akan salah, saudara. Hadirin rahimakumullah.
Berbicara tentang Maulid Nabi itu saya selalu ingat kata Syekh Son Haji dalam kitab Jurumiyahnya babul i'rabi al-i'rabu taghyir katanya. Mungkin kalau santri-santri itu udah agak asing yang namanya kitab Jurumiyah. Ji, kok ente ngebahas Jurumiyah kan katanya Maulid Nabi. Maksud saya di sini kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad itu harus seperti i'rab. Yang mana i'rab itu taghyir bimana taghyir atau berubah, dan i'rab tersebut tidak akan berubah jikalau tidak ada seseorang yang memerintah. Ini buat yang paham dulu aja ya. Tapi insya Allah semuanya paham. Maksudnya apa? Kita mengaku cinta kepada Nabi, tapi ketika kita diperintah oleh Nabi kita tidak nurut, maka dipertanyakan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Jaedun. Fi'il madi Jaedun jadi fa'il. Bacanya diropakan, ciri ropanya oleh domah gitu kan. Kalau Mang Malik aja Nasoya itu suka di erab-erab gitu, mantep lah pokoknya mau guru saya alapi Mang Malik. Nah gitu, si Jaedun tersebut jadi fa'il dan fa'il itu dibacanya ropa. Nah dia itu selalu mau diperintah oleh kalimah fi'il untuk diropakan. Nah kita selaku pecinta Nabi, kita selaku yang sangat mencintai Nabi itu harus nurut kepada Nabi. Kata Nabi, laksanakan perintah-perintahku. Kata Nabi, laksanakan sunat-sunatku. Maka kita harus melaksanakan apa yang Nabi perintahkan sebagai i'rab kita. Namun bagaimana cara cinta kita kepada Nabi? Kecintaan kita kepada Nabi itu harus seperti hara. Wa kullu harfin mustahiqul lil bina. Setiap haraf itu hak mabninya. Jadi kecintaan kita kepada Nabi tidak bisa digoyahkan oleh apapun itu. Mau ada orang yang menyebut, ngapain lu cinta kepada Nabi Muhammad padahal dia gini-gini? Tidak bisa. Karena cinta kita kepada Nabi sangat cinta buta. Tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Dan subhanallah, dengan buktinya kita bisa hadir di majelis online ini berarti menunjukkan betapa cintanya kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga dijelaskan dalam kitab Hikam, Ibnu Athaillah berkata, buset Hikam dong. Santuy canda-candanya. Dijelaskan dalam kitab Hikam bahwasannya ma ahbabta syai'an illa kunta lahu abdan katanya. Tidak bukti cinta seseorang kepada Nabi, tidak bukti cinta seseorang kepada perkara yang ia cintai jikalau dia belum menjadi abid daripada perkara yang ia cintai. Tugas abid apa sih? Tugas abid itu adalah nurut kepada sayyidnya. Dan sayyid kita itu siapa? Sayyid kita adalah Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita jikalau memang mengaku cinta kepada Nabi, maka harus nurut kepada sayyid kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak ada lagi orang yang harus kita ikuti terkecuali Kanjeng Nabi, karena beliau subhanallah, beliau terpopuler di Quran, bahkan dijelaskan dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana telah terbukti di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik. Kalau kata santri itu qad masuk ke dalam fi'il madi itu laqad kana lam ibtida yakti, qad itu qadnya qad ditahqiq, menguatkan bahwasannya memang telah ada di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik, yang memang harus kita ikuti. Jadi memang betul-betul Kanjeng Nabi Muhammad adalah orang hebat. Bahkan dalam kitab Syarah Mutarul Hadis dijelaskan, qala Rasul ati babal jannati yaumal qiyamah fa astabtau khajin fayaqulu man anta fa aqulu Muhammadun fayaqulu bika umirtu alla abtahli ahadin qoblak, katanya di dalam kitab Syarah Mutarul Hadis itu saya baca walaupun saya belum bisa bacanya. Jadi kata Nabi, suatu hari nanti ati babal jannati, aku akan datang ke pintu surga katanya, dan akan ku ketuk pintu surga tersebut, lalu malaikat penjaga pintu surga tersebut membuka dan bertanya, man anta fa aqulu Muhammadun, lalu aku menjawab, aku adalah Muhammad. Dan malaikat tersebut menjawab, karena kamulah aku tidak akan membukakan pintu surga ini kecuali engkau yang masuk terlebih dahulu. Berarti subhanallah, Nabi Muhammad nabi yang dispesialkan oleh Allah. Nabi Muhammad adalah nabi yang sangat hebat. Nabi Muhammad adalah nabi ku samping guys, disuguhan samping lain tisu guys ajengan. Aduh. Santuy ya, santuy. Nah, ini kan sambil jadi ngaji itu gak usah terlalu serius gitu. Soalnya kenapa kalau serius itu ntar hawanya tegang gitu, kesannya kita tegang gitu.
Jadi gitu, lanjut cerita lagi ya. Jadi Nabi itu sangat dispesialkan oleh Allah, bahkan surga tidak akan dibuka terkecuali Nabi Muhammad yang masuk terlebih dahulu ke dalam surga. Gitu. Makanya wajib bagi saya jika ada bertanya, bagaimana hukum mencintai Nabi? Maka demi Allah, hukum mencintai Nabi bagi saya wajib. Bahkan melebihi wajib, hak bagi saya. Karena kenapa? Al-mautu hakun, wassalat wajib. Perbedaan hak dan wajib itu hanya tipis sebenarnya. Tipis. Ini saya jelaskan dulu apa hak apa wajib ya. Kalau wajib tuh kayak gini nih, wajib kan sholat wajib. Tapi ada gak perkara yang memerintah kita untuk supaya kita tidak melakukan sholat? Pasti ada kan, sholat itu wajib bagi seluruh umat manusia. Namun kewajiban tersebut bisa kita tidak melaksanakan sholat jikalau kepada wanita yang sedang head. Nah, kalau wanita lagi head kan kagak usah sholat gitu. Nah, berbeda dengan hak. Kalau hak itu tidak ada yang bisa menghalangi. Al-mautu hak. Nah, maut itu hak, mati itu hak kepada kita. Contohnya kalau ada orang yang mau meninggal nih, cewek mau meninggal, itu tidak bisa terhalangi oleh head. Datang malaikat pencabut nyawa, seret. Hei, kamu waktunya mati sekarang. Tunggu dulu malaikat, saya lagi head, kagak bisa seperti itu. Tetap, lu pasti mati kalau udah malaikat datang. Hei manusia, jangan kau tertipu daya oleh dunia yang fana. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, bahkan orang ganteng kayak siapa pun bakal mati gitu. Jadi mati itu hak. Tidak ada alasan untuk kita. Bahkan mati itu la yastaqdimuna wa la yastakhirun gitu. Tidak bisa didahulukan, tidak bisa diengkekeun bin dientarkan gitu. Tetap lu datang mati ya mati gitu. Nah, maka dari itu kita harus mempersiapkan kapan kita meninggal, kita harus siap dari sekarang dengan bagaimana kita amal ibadah. Ya, dengan amal ibadah gitu. Seperti itu saudara-saudara. Nah, Allah mengumpulkan kita di majelis online As-Suhaimi ini tidak lain dan tidak bukan berarti memberikan satu gerakan dalam hati kita, sanubari kita untuk selalu mencintai kepada ilmu, ya, kepada ilmu. Alhamdulillah setiap malam Rabu Mang Malik Live, Ustadz Malik Live, banyak sekali yang nonton gitu. Cuman 2 tahun majelis As-Suhaimi berdiri, ini saya lihat YouTube-nya baru 1000 berapa subscribernya gitu. Ya beda-beda lah gitu ya. Harusnya mah bagi kita silahkan promosikan majelis online As-Suhaimi ini karena tidak ada kesalahan bagi kita promosikan. Soalnya kalau kita membuat satu majelis, kita pulang pesantren nih, pulang dari rumah, kita mengamalkan ilmu, bingung mengamalkan ilmu dari mana? Sarana terlebih dahulu HP kita pakai dengan kebaikan. Silahkan kita buat majelis online, kita ajarkan ngaji orang-orang yang jauh dan alhamdulillah ternyata terbukti ini pencetus bagi saya. Saya baru mempunyai guru yang seperti ini. Beliau mengajari saya di real life gitu. Juga beliau mengajari online banyak sekali orang dan semoga ilmu-ilmu beliau tertera dalam hati kita dan kita bisa mengamalkannya. Hadirin wal hadirat. Berbalik lagi menceritakan tentang Maulid Nabi di dalam kitab Al-Biyah menjelaskan bahwasanya wa khabarul masuri qadim abada malana ilati bau ahmada. Kita lihat lapad malana ilati bau ahmada, malana ilati bau ahmada itu adalah satu lapad mubtada khobar yang khobarnya didahulukan. Kenapa khobarnya didahulukan? Kalau kata santri logatnya gini, orang Jawa kali tahu ya. Malana ikut tetap orang nono ikut tetap kedawe Gusti ingsun sedoyo nanti ilati bawah mada angin utawi anut ing Kanjeng Nabi Ahmad katanya. Nah, kenapa khobarnya didahulukan? Karena supaya wujud mana inhisor, mana kosor, dalam artian tidak ada orang yang harus kita ikuti terkecuali Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu guys. Jadi wajib bagi kita untuk ikut anut kepada perintah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun bagaimana cara kita mengikuti beliau? Kita sedikit-sedikit dulu aja. Kata Nabi begini, kita amalkan begini. Namun satu, istiqomah sesuai Al-Biyah menjelaskan kalamuna labdun mufidun kastaqim. Nah, lapat istaqim, jejak bener siro. Istiqomahlah kamu. Jikalau memang kita cinta kepada Nabi, maka kita mengikutinya secara perlahan dengan istiqomah juga. Seperti itu, guys. Terus katanya, masih lanjut, ya, slow ya. Ini masih betah kan? Ngajinya masih betah? Masa nggak betah kan Ustaz Jage? Tampan ya Allah, kamera iPhone tuh. Yuk, subuhan samping yuk. Kopi. Ya santuy Malik. Ya alhamdulillah hadirin rahimakumullah.
kita semua bisa berkumpul di sini dengan rangka beribadah kepada Allah, mencari ilmu sesuai yang Mang Malik suka jelaskan di dalam kitab Nasoil Ibadah. Tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan ibadah. Jadi tidak bisa kita satu kali pun meninggalkan ibadah. Tidak alasan bagi kita, karena kenapa? Di dalam kitab Nasoil Ibadah yang selalu kita aji malam Rabu itu, saya pernah melihat satu lapad yang Mang Malik jelaskan, katanya kita semua orang yang kaya, yang miskin, yang fakir, yang sakit-sakitan akan ditanya oleh Allah. Lima taraktum ibadah. Kenapa kalian meninggalkan kepada ibadah, kata Allah. Allah bertanya kepada orang kaya. Orang kaya menjawab, nahnu masguluna bil amwal. Kita semua itu sibuk. Sibuk akan apa? Kita semua sibuk akan harta-harta kita. Allah menjawab lagi, kamu nggak tahu umatku, apakah kamu tidak tahu hambaku, kata Allah, yang bernama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman subhanallah, kaya beliau. Bahkan sebagian kaul menyatakan bahwasanya setengah daripada alam dunia itu milik beliau. Bahkan beliau pernah unjukkan kepada Allah. Beliau pernah meminta kepada Allah, ya Allah, coba tolong sebahagian daripada umat-umatmu, makhluk-makhlukmu, biar saya yang tanggung rizkinya, saking kaya-kayanya Nabi Sulaiman. Tapi kita yang baru diberikan segelintir kekayaan oleh Allah, sombongnya subhanallah sampai kita berani meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa, tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, Allah juga akan bertanya kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang miskin. Lima taraktum al ibadah. Kenapa kalian juga meninggalkan ibadah? Itu orang miskin ngomong, orang fakir ngomong, nahnu masguluna bil fakri. Aku sibuk dengan kemiskinanku. Jangankan buat ibadah, buat beli sarung ke masjid pun kagak bisa. Setiap hari aja badanku ditutupi oleh karung goni, guys. You know karung goni? That is terpal. Ya, saya seperti itulah pokoknya. Jangankan buat beli sarung, buat ibadah, jangankan buat pergi ke masjid, buat makan sehari-hari pun saya sulit, saya susah. Kata Allah, apakah engkau tidak tahu umatku, hambaku yang bernama Nabi Isa? Nabi Isa dijelaskan beliau adalah satu nabi yang Allah berikan kefakiran yang sangat luar biasa. Bahkan sampai sekarang pun Nabi Isa belum nikah. Allah keburu angkat beliau ke surga katanya, dan suatu hari nanti min asrati sa'ah, ketika kita dekat-dekat dengan kiamat maka beliau akan turun kembali. Jadi tidak ada pantangan bagi kita. Tidak ada halangan, tidak ada alasan, tidak ada hujah bagi kita untuk meninggalkan ibadah kepada Allah. Namun terbukti hadirin semua yang hadir dalam majelis online ini ternyata yang tertanam dalam hatinya sifat-sifat cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sesibuk apapun kita ternyata terbukti loh. Sekarang banyak banget yang hadir nih. Ada berapa orang yang hadir nih? 32, subhanallah. Banyak banget yang hadir dalam mana kagak ada akustik. Tapi hadir semangat, berarti wah ternyata memang benar-benar ada cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu nanti Allah juga dalam kitab Nasoih tersebut diceritakan akan bertanya kepada orang-orang yang sakit. Lima taraktum al ibadah. Kenapa lu ninggalin ibadah, kata Allah? Itu kata orang-orang yang sakit itu nahnu masguluna bil mardi. Kita semua sibuk akan penyakit kita yang ada dalam diri kita. Jangankan buat ibadah, cangkeng nyeri wae. Sakit mau punggung gitu ya. Ini kaki udah lemes gini, udah tua. Jangankan buat pergi ke masjid, di rumah ge susah. Itu kata Allah, apakah kau nggak tahu umatku yang bernama Nabi Ayub? Ayub kembali. Oh, Ayub. Biasa, aja nggak ada poho. Nabi Ayub, santuy, forum santuy. Nabi Ayub, bengkok ganteng. Nabi Ayub, Allah coba Nabi Ayub dengan penyakit yang mana kalau nggak salah saya itu baca di dalam sirah Nabawi, Nabi Ayub diberikan satu penyakit kista atau kusta gitu. Antara kista kusta atau cuma bukan kustik, bukan, antara kista kusta. Itu diberikan satu penyakit seperti itu yang mana banyak sekali belatung yang memakan, tapi beliau unjukkan kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, silahkan badan mau habis juga asalkan jangan satu hati, karena hatiku dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah.
Hebat banget itu Nabi Ayub. Tapi kita baru dikasih nyeri cangkeng. Berani-beraninya kita meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan ibadah. Bahkan seharusnya kita itu selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Saya pernah baca dalam satu kitab Durratun Nasihin. Asik, Durratun Nasihin, Bos. Durah dong. Dalam kitab Durratun Nasihin tersebut dijelaskan bahwasannya mata pijamani Abu Bakrin Siddiq soporo julun wong lanang. Kalau kata santri gitu ngelogatnya. Meninggal ketika zaman Abu Bakar Siddiq seorang lelaki. Lalu para sahabat-sahabat ketika zaman Abu Bakar tersebut itu faqaumu ila sholah, mereka siap-siap untuk menyolatkan mayit tersebut. Pasca ketika sahabat ingin menyolatkan mayit tersebut, mereka fanadaru, mereka melihat kepada kain kapannya faidal qatmu yataharraku katanya. Di dalam kain kapan mayit tersebut ada satu hewan yang bergerak-gerak, utek-utekan guys. Do you know what utek-utekan? Gurubuk-gurubuk gitu. Nah, fanadaru, mereka semua melihat kepada kain kapan tersebut. Ternyata di dalam kain kapan tersebut ada hayatan mutawwiqatan fi unukihi. Hayatan jadi maf'ul, mutawwiqatan jadi sifat. Mutawwiqatan hayatan mutawwiqatan fi unukihi ta'kululamahu wa tamusudamahu katanya. Melilit di lehernya, guys, di lehernya melilit, ta'kululamahu, menggigit dagingnya, wa tamusudamahu, juga menyedot darahnya. Bentar, ada salah teknis, guys. Ya, yang ini mati. Mati ya. Nanti ke sini ya, live-nya ke sini ya, IP share. Oke. Ya terus Usman udah ya, berada lupa jamaah. Halo guys. Nah, katanya ta'kululamahu wa tamusudamahu, ada satu ular yang mana ular tersebut melilit di lehernya. Lalu ta'kululamahu, menggigit dagingnya, wa tamusudamahu, dan menyedot darah orang tersebut. Wih, ini kenapa ya ular makan kayak gitu katanya? Dia kan main, belum dia masuk neraka katanya. Udah dimakan aja sama ular. Itu ditanya, itu sahabat siap-siap. Farodukatlah, orang sahabat siap-siap untuk membunuh ular tersebut. Pasca ketika mau dibunuh ular tersebut, itu ular ngomong, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Innallaha amaroni li'an u'adzibahu hatta yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah memerintahku untuk mengadab orang ini dari sekarang sampai hari kiamat. Wih, ini orang belum masuk neraka udah diadab baik. Lalu para sahabat bertanya, "Makhoto, apa kesalahannya?" Ular tersebut menjawab, salah foto. 3 kesalahan. Yang pertama, idza sami al-adzan la yaji jamaah. Ketika orang tersebut mendengarkan adzan, dia tidak datang untuk sholat berjamaah. Wa fi riwayatin ukhra tarkus sholah, dan di riwayat yang lain menyatakan bahwasanya orang tersebut meninggalkan sholat. Nah, makanya hati-hati ibu-ibu, teteh-teteh, bapak-bapak sekalian. Nah, ibu-ibu khususnya kalau punya suami, coba ajak suaminya, bukan ajak si perintahnya kagak apa-apa dah. Gitu. Adan tak Pak. Kita cepil kerupuk, sholat Pak gitu. Itu ya. Sok perintahnya kagak apa-apa, suruh aja suami buat sholat berjamaah. Gitu kan ini mah. Kabudak manita ngaji, inung nama nonton TV, bapak narotin teu beuki. Salah. Itu bahasa Sunda ya, yang orang Sumatera afwan nih kalau ada satu bahasa yang kagak ngerti gitu. Ngopi. Jadi seperti itu. Silakan suruh suami-suami kita atau kakak-kakak kita yang cowok untuk sholat berjamaah. Lalu apa kesalahannya kedua? La yakhruj zakah min malin. Tidak mengeluarkan zakat daripada hartanya. Makanya hati-hati ya, kalau kita sudah mancing kalau sudah mampu silahkan keluar zakat. Karena kenapa? Zakat itu adalah satu kotoran daripada harta-harta kita. Silahkan keluarkan. Makanya orang suci kayak Habaib Durrah Nabi itu tidak menerima zakat. Karena kenapa? Zakat itulah sebagian daripada kotoran harta-harta kita. Gitu. Lalu kesalahan yang ketiga apa? La yasma' qaulal ulama. Tidak mendengarkan omongan-omongan para ulama. Makanya hati-hati. Nah, guru kita nih Ustadz Mali, kan beliau ulama, kalau saya mah ulama.
beliau ajengan, kalau saya ajengan gitu kan, bedanya gitu. Nah, kalau beliau setiap hari Rabu itu kan beliau ngajar kita ngaji. Kita ngaji, silahkan dengarkan omongannya, amalkan oleh kita apa yang harus kita amalkan, apa yang bisa kita amalkan gitu. Sok silahkan, nah gitu. Nah, makanya hati-hati kalau ada ulama yang berbicara kepada kita tentang kebagusan, silahkan dengarkan omongannya lalu kita amalkan. Jangan sampai kita seperti yang tadi saya ceritakan. Terus lanjut. Itu masih disuruh lanjut, sebenarnya masih banyak yang harus saya bahas gitu. Tapi ini masih betah gak, Bu? Tadi on ternyata nanya. Betah. Betah kan ya, betah. Betah ada dengan lagi. Ibu Bapak, perlu kita ketahui, kita mengambil ilmu dari Ustadz Malik itu perlu kita ketahui. Ilmu itu adalah sebenarnya singkatan sih ilmu itu. Ilmu itu terkumpul daripada ain, lam, dan mim. Ain itu ildiyin. Nah, manusia yang mempunyai ilmu pasti buat dia adalah surga iliyin. Makanya hati-hati buat kita, jangan sampai kita meninggalkan majelis-majelis ilmu. Karena satu, ketenangan. Idza marartum biradil jannah farta'u. Ketika kalian melewat kepada satu perkumpulan tanpa taman surga, maka farta'u ikut nyatuan. Namanya nyatuannya bersama. Ikut makan gitu. Ikut kumpul sama mereka gitu. Ketika kita melewat ke satu riadil jannah, riadil jannah itu taman surga, namun yang dimaksud di sana itu tuh majaz. Lah mengomongkan ngaji mah jauh. Itu tuh jadi yang dimaksud taman surga tersebut adalah satu perkumpulan yang di dalamnya itu terdapat ilmu. Nah, silahkan kita ikuti perkumpulan tersebut. Alhamdulillah, Ustadz kita Muhammad Malik Ibrahim As-Suhaimi. Telah mengadakan satu kumpulan yang mana ada kumpulan di dalamnya terdapat ilmu, maka silahkan kita ikut ke dalam majelis tersebut karena tidak ada kesalahan bagi kita walaupun ini online. Ingat loh, ini online tapi di dalamnya terdapat ilmu. Takbir. Nah, lalu lam di dalam lapat ilmu tersebut adalah latih lembut. Karena kenapa? Orang-orang yang ilmunya tinggi itu inkhifadul khoffi. Mereka itu tawadu, khofad TJR, JRT kasroh dihanap. Coba lihat Mang Malik, subhanallah, ilmunya tinggi, tawadu, hatinya lembut. Tapi yang reba pernah galau dengan kemarin. Itu orang-orang yang punya ilmu mah lembut, hatinya ge kalem, santuy, dipandangnya ge bercahaya, cigah kieu. Bercahaya aja ya. Kan iya tah, bercahaya aja di. Ciga Kang. Satu. Nah, lalu mimnya dalam lafaz ilmu tersebut adalah magfiratun. Magfiratun itu ampunan. Orang-orang yang punya ilmu pasti dekat dengan magfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya pesan kepada ibu bapak, kalau kita punya anak cowok, cewek, saya tidak mengharamkan sekolah, bahkan silahkan sekolah yang tinggi anak-anak kita. Ibu bapak boleh bangga ketika ibu bapak punya anak bisa bahasa Inggris, he can to speak English language because I can speak English language gitu. Ibu bapak boleh bangga ketika punya anak bisa bahasa Inggris. Ibu bapak boleh bangga ketika ibu bapak punya anak bisa bahasa Jepang. Oh siwa. Boleh bangga, ibu bapak boleh bangga ketika punya anak bisa bahasa Cina. Namun ibu bapak harus nangis sujud kepada Allah ketika ibu bapak punya anak yang nggak bisa baca Quran. Karena kenapa? Kalau anak ibu bapak kakak bisa baca Quran, kan kita kalau meninggal sesuai pujian yang selalu anak-anak nadomkan di masjid, nunya angan dikubur teh lampu pilip. Lain gitu. Tapi yang mencahaya kita di dalam kubur adalah membaca Quran. Nah, kalau anak-anak kita pintar bisa baca Quran, kan lumayan kalau kita meninggal tuh ada yang ziarah makam, ada yang ziarah kubur, yang mendoakan kita. Gitu. Tapi kalau saya melihat di zaman sekarang itu mereka tuh lebih tertarik ke belajar musik daripada belajar Quran gitu. Soalnya ketika saya lewat ke kota-kota ya kayak kota-kota Mang Malik, kota-kota besar Karawang itu subhanallah Mang Malik itu jaga pemuda-pemudanya di sana ya Mang Malik ya. Saya selalu lihat di pertigaan tuh orang-orang tuh pegang gitar sambil nyanyi, begadang jangan begadang. Masa orang tua kita meninggal mau kita kirimin nyanyi, kita datang ke kuburan sambil bawa gitar, mama mau request apa, kan nggak logis gitu.
Jadi silahkan ajarkan anak-anak kita untuk ngaji, ngaji. Namun silahkan sekolahkan yang tinggi, tapi jangan lupa mereka pesantrenkan oleh kita. Karena kenapa? Tidak dororo wajibani ketika terdapat kita darurutan dua. Contohnya nih, anak kita tuh bingung nih ya, mau di pesantren apa di sekolahin. Silahkan masukin dua-duanya. Pesantren iya, sekolah iya, namun silahkan ajak mereka selalu condong kepada ibadah-ibadah kepada Allah, itu pesantren. Lanjut terus. Ini capek sebenarnya. Masih ramah. Nah. Ya. Lanjut ya. Lanjut. Nah, jadi itu yang harus kita ingat. Silahkan pesantrenkan anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang paham akan agama. Karena kenapa? Ketika mereka paham akan agama, subhanallah kita akan selalu merasa bersyukur. Karena agama di zaman sekarang adalah agama 5 menit deh. Karena agama zaman sekarang banyak sekali benturan-benturan dengan agama lain yang menyerang kita. Berhubung waktunya 5 menit lagi, mungkin ini saya Muhammad Fauzi akan menyampaikan silaturahmi. Karena kenapa kata Nabi, ketika kalian ingin dipanjangkan umur, dipertambahkan rezekinya, falyasir rahimah, maka silahkan kalian panjangkan silaturahmi. Intinya, saya berbicara di sini bukan berarti karena saya pintar. Saya berbicara di sini bukan berarti karena saya hebat. Saya berbicara di sini bukan berarti karena saya banyak ilmunya, tapi di sini saya berbicara itu karena memang saya ingin silaturahmi dengan bapak-bapak, ibu-ibu, teteh-teteh sambil sekalian yang jodoh, ya. Gitu ya, pokoknya nama gitu silaturahmi inti namanya, silaturahmi dan tolabul ilmi. Ini yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan karena saya juga manusia, Dan satu quotes dari saya, you can if you think you can. Kamu akan bisa ketika kamu berpikir kamu bisa. So you cannot if you think you can. Kamu gak bakal bisa kalau kamu berpikir kamu gak bisa. Makanya hayu sama-sama kita berpikir kita bisa loh. Kita bisa loh jadi orang Islam yang hebat. Kita bisa loh jadi orang Islam yang kuat. Buktinya kita masih bisa mau ngaji. So we cannot be together, but you are always in my heart for now and forever. Kita memang gak akan bisa selalu bersama karena habis ini juga saya akan off cam, kan ayah on cam ya benernya gitulah apa namanya. Ya kuliah. Ngerti. Saya akan turun daripada majelis online ini. But you are always in my heart for now and forever. Kalian tetap akan ada di hati saya sekarang dan selamanya. Salam kenal, saya Fauzi, Muhammad Fauzi. IG saya Power Ranger Berem. Silahkan dicari, tadi dipromosikan kembang balik, di follow. Ya, salam silaturahmi and the last ICU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Fauzi yang Masya Allah sekali ya. Beliau telah meraih juara satu lomba ceramah Hari Santri Nasional tingkat Kabupaten Purwakarta. Semoga apa yang telah disampaikannya kita bisa mengambil manfaatnya. Banyak sekali ya manfaatnya yang telah tadi disampaikan oleh Ustadz Muhammad Fauzi. Akhirnya kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian acara pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Acara yang terakhir yaitu tutup doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Malik Ibrahim Suhaimi. Setelah tutup doa, hadirin sekalian dimohon jangan dulu meninggalkan pengunjung karena di akhir ada sesi dokumentasi. Kepada Ustadz Malik, waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka bi sadatina wa nasabi rasulillah ya amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika karimi bi sultanik. Amin. Allahumma jibna mutabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahira wa batinan wa fi'lan wa ibadatan wa adatan wa sallim lana ahya'i minhum wal amwat
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batina batina warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beris Kak. Untuk Saya jangan keluar ya, kita foto bareng dulu sebentar. Terima kasih yang sudah ikut serta mengikuti peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Fiajum. Mudah-mudahan bermanfaat dan mengurangi rasa cinta kita terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sok silakan Elvin. Saya Alfianur Rahmat selaku pembawa acara. Apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati sekalian, saya mohon sebesar-besarnya. Saya Alfianur Rahmat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Kem ya buat sesi dokumentasi. Untuk para Pak, silakan di depan kameranya ya. Ayo siap ya, sama saya di slide pertama dulu. 1, 2, 3. Kali lagi. Insya dong, bro. Terasa. Oh, Allah. Lain beda karena ngaji mah nya lila oge saya kedeungnya. Kedua ya. Kopina. Gaya bebas silakan. Makan mau itu mau. 1, 2, 3.